Di sana juga di Malaysia sering menyampaikan pengajian teks, kadang-kadang nyetor IR. Ada beberapa hal yang memang membuat saya masih bertahan menjadi bunglon. 2008 itu tidak pernah nyetor surat tobat. Dari zaman MT Mubalek saya tidak pernah setor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswanto. Saya dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau dulunya daerah Palembang Ulu, dan sekarang sudah menjadi daerah sendiri, yaitu di Ogan Komering Ilir. Saya masuk di Islam Jamaah itu masih remaja atau anak-anak lah. Itu mungkin sebenarnya dari kecil, tapi namanya anak kecil kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Kemudian mulai fokus mengikuti Islam Jamaah itu insya Allah kelas 6 SD, sekitar tahun 2001 mungkin ya, insya Allah 2001 atau 2020. Itulah awal saya masuk di Islam Jamaah. Waktu itu masih masuk kelas cabai rawit. Nah, di kelas cabai rawit. Alasan saya hijrah daripada Islam Jamaah yang pertama yaitu masalah takfiri. Karena dari semenjak saya mondok, kemudian tugas, itu sebenarnya dari dulu bertanya-tanya, kenapa orang yang masih menunaikan sholat, haji, kita sebut kafir? Apakah hanya karena beda dalam pemahaman, oh kita memiliki keimaman, mereka tidak memiliki keimaman. Nah, disitulah muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati, kenapa mereka kita sebut kafir sedangkan mereka sholat. Akhirnya setiap mengajar itu saya tidak berani menyebut mereka kafir, saya menyebutkan orang-orang yang belum beriman. Jadi dalam pengajian-pengajian saya sebut seperti itu. Saya tidak berani menyebut orang-orang kafir saya tidak berani. Nah, saya ganti orang-orang yang belum beriman, seperti itu. Kalau momentum hijrah itu ya di tahun-tahun sekitar 2015 saya sering mengikuti kajian-kajian ulama-ulama salafi di TV Roja, TV-TV mereka lah. Tapi itu secara sembunyi-sembunyi, karena nanti kalau ada tamu orang jamaah kemudian tahu pasti ditegur kan. Akhirnya saya sembunyi-sembunyi, diam-diam, kalau pagi, siang, kadang-kadang malam mendengarkan kajian-kajian di TV Roja. Akhirnya mungkin makin mantap. Nah, setelah itu pada tahun 2018 ada ulama Islam Jamaah yang setelah dipondokkan di Mekah, 3 orang dinonaktifkan. Saya semakin bertanya-tanya, ada apa ini? Mereka yang dikirim ke Mekah untuk menimba ilmu agama, setelah sampai di Indonesia ingin menyampaikan ilmunya, tetapi justru dinonaktifkan, tidak diperbolehkan, bahkan buku-buku beliau ditarik. Nah, itu. Ini hati sudah mulai berontak. Ada apa di jamaah ini? Ada apa di Islam Jamaah ini? Nah, begitu beliau ini dikeluarkan, saya langsung keluar. Tapi posisi saya waktu itu belum keluar, ya istilahnya bunglon. Dari 2018, 19 saya bunglon. Akhirnya di awal 2020 baru saya terang-terangan, saya menyatakan mengundurkan diri dari Islam Jamaah. Saya bekerja di Malaysia. Di sana juga di Malaysia sering menyampaikan pengajian teks, kadang-kadang nyetor IR, kadang itu seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang membuat saya masih bertahan menjadi bunglon. Kemudian 2020 ya mungkin ada beberapa pengurus yang mulai mencium, karena di sosial media, di Facebook itu saya memang sudah sering perang di 2018, 2019, tapi baru 2020 mulai tercium. Akhirnya kayak kelompok bertanya, ya betul Pak, saya sudah tidak ingin mengkafir-kafirkan orang. Kalau saya masih diterima di jamaah, mungkin masih
dianggap di jamaah ya alhamdulillah, kalau tidak masalah. Saya bisa sholat ke masjid lain, seperti saya bisa ngaji di tempat lain, bahkan saya bisa tetap mengikuti kajian-kajian ulama kita yang dinonaktifkan, yang dikeluarkan melalui YouTube, seperti itu. Yang membuat kesel termasuk ya banyak lah, seperti surat tobat. Surat tobat itu saya sebenarnya dari 2008 itu tidak pernah nyetor surat tobat. Dari zaman MT Mubalek saya tidak pernah setor. Jadi saya tidak setuju, mungkin seperti ini, karena dulu juga ada beberapa mubalek senior yang dulu itu, masa sih kita ini salah kepada Allah, berdosa kepada Allah, kenapa kita tulis kemudian kita setorkan, kemudian membayar kafaroh? Itu kan aib kita kepada Allah. Cukup kita minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi kenapa ditulis gitu? Jadi dari 2008 saya nggak nulis. Jadi setiap sebelum menjelang Ramadan itu kan disuruh menulis, tapi saya nggak pernah setor. Ya saya minta aja, minta dibagi, minta, tapi nggak pernah saya setor. Nah itu, saya juga nggak gini, apa iya jamaah se-Indonesia nulis surat tobat ini nanti akan dibaca satu persatu oleh Bapak Imam? Ini agak janggal. Apakah mungkin dibaca satu persatu? Ini berapa ribu jamaah se-Indonesia ini, belum yang dari luar negeri. Apakah mungkin dibaca satu persatu? Ini yang agak benar-benar janggal. Apakah cuma dibuka amplop, diambil duitnya saja, atau dibaca satu persatu? Apa nggak kewalahan beliau baca satu persatu seperti itu? Itu yang mungkin setengah janggal, ya lucu, ya aneh gitu. Karena saya posisi waktu saya keluar dari Islam Jamaah, saya tidak di Indonesia, saya berada di luar negeri, dan di luar negeri memang untuk jamaah sendiri itu, jamaah Islam Jamaah itu sedikit. Jadi mereka ya tetap ya seperti biasa, berteman seperti biasa, karena posisi mereka sendiri terutama di Malaysia itu memang terancam juga. Islam Jamaah itu nggak bisa terang-terangan. Mereka mau ngaji teks sembunyi, sholat Jumat sembunyi, seperti itu. Kalau mereka mungkin mengancam saya, yang memusuhi atau bahkan mengintimidasi, mungkin mereka takut nanti kalau saya lapor atau seperti apa, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya aman-aman saja. Tetapi keluarga yang di rumah, istri dan anak itu ya diintimidasi. Anak dan istri masih kadang-kadang ngaji ke masjid, tapi ya disindir lah, disinggung. Kadang-kadang pengurus ngajar itu ya bener-bener nyolok banget, disindir itu. Intinya diusir. Akhirnya istri saya hubungin, gimana kalau pindah saja, kasihan anak-anak nanti ngajinya juga. Karena ngaji cabai rawit pun mereka ya sudah nggak dianggap. Mereka datang ya enggak, silahkan mau baca silahkan, mau enggak ya silahkan, seperti itu. Benar-benar terasa banget yang keluarga yang di rumah, benar-benar dijauhi. Bahkan keluarga saya sendiri, karena ada beberapa keluarga saya yang termasuk anggota Islam Jamaah, menjadi pengurus lah, menjadi ya jamaah-jamaah biasa, mereka menjauhi, seperti itu. Itu padahal keluarga saya sendiri. Itu efeknya di keluarga yang di Indonesia. Jadi kalau Islam Jamaah yang di Malaysia, yang di Malaysia itu untuk sholat Jumat mereka ya kita sholat Jumat di rumah-rumah. Misal kita ngekos itu ya di rumah kos, kita ngumpul, rekan-rekan TKI yang lain yang Islam Jamaah, kita kumpul, kita sholat di dalam rumah. Itu pun sembunyi-sembunyi, karena di Malaysia terutama di Terengganu itu khutbah masjidnya itu semua diatur oleh kerajaan, Jadi untuk khutbah pun, materi khutbah pun kerajaan yang membuat. Jadi satu negeri materinya sama semua khutbah. Masjid juga harus masjid ini, nggak boleh
Kayak di Indonesia mungkin aku udah cukup jamaahku bikin sendiri. Di Malaysia tidak bisa. Jadi otomatis Islam jamaah di sana tidak bisa bebas. Mereka harus bersembunyi dalam sholat. Karena kalau gabung nggak mungkin. Nah, karena yang bukan Islam jamaah dianggap kafir. Jadi mereka sholat jamaah secara sendiri dan sembunyi. Untuk pesan-pesan saya untuk saudara-saudara saya yang masih di Islam jamaah, baik di Indonesia maupun yang sedang di luar negeri. Nah, terutama yang di luar negeri, karena selama ini saya berada di luar negeri. Coba sekarang kita yang di luar negeri ini, kita ini sebenarnya merasa seperti firqah. Karena apa? Di luar negeri itu Islam itu banyak, bahkan besar. Kenapa? Kenapa kita menyendiri? Kita sholat Jumat sendiri, kita ngaji sendiri. Kadang-kadang di luar negeri itu sholat Jumat 2 orang. Kadang-kadang tidak sholat Jumat karena tidak ada temannya. Nah, jadi maksud saya mengajak buat saudara-saudara saya, teman-teman saya yang masih di luar negeri, mari kita coba merenung. Nah, kita merenung. Kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Jadi selama ini saya di Islam jamaah ini sebenarnya sudah pas apa belum? Sudah pas apa belum? Nah, kita kembalikan lagi kepada hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Karena di setiap negara itu kan sudah banyak Islam. Nggak mungkin cuma Islam kita aja yang dianggap sah. Akhirnya ketika kita berada di luar negeri justru kita merasa repot, susah sendiri. Nggak ada temannya sholat Jumat, kita nggak sholat Jumat, sudah dosa meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat 2 orang di kamar, menurut hukum jelas tidak sah. Sholat Jumat itu minimal 40 orang kan, kemudian di dalam masjid. Tetapi kita sering sholat 2 orang, bahkan tidak sholat Jumat seperti itu. Jadi ya, semoga ya, saya selalu berdoa. Saya nggak akan memusuhi. Saya nggak pernah memusuhi. Saya tetap ingin berteman. Tetap kita saudara. Saya menganggap semua ini saudara Islam. Selagi masih sholat, mengerjakan rukun Islam, maka kita saudara. Baik yang masih takfiri lah, atau yang masih mengerjakan bid'ah, semua masih saudara Muslim. Adapun untuk saudara-saudara yang masih bunglon, silahkan, nggak usah takut. Jadi silahkan tunjukkan bahwa saya menolak ajaran takfiri, menolak. Adapun mungkin saudara-saudara yang tinggalnya di komplek, saya bisa memaklumi ya, yang tinggal di komplek itu memang repot. Mau terus terang, rumahnya di dalam komplek, maisahnya juga di komplek, ini mungkin susah ya. Saya bisa memaklumi mungkin ya. Tapi Allah memberi petunjuk, insya Allah. Allah memberi pertolongan, insya Allah. Nggak usah takut. Saya dulu juga seperti itu. Bagaimana saya di lingkungan orang-orang Islam jamaah, nanti kalau keluar pasti dimusuhi, seperti itu. Akhirnya saya nggak takut, saya nekat, saya minta petunjuk kepada Allah, seperti itu. Jadi saudara-saudara yang masih bunglon, semangat. Kalau sekiranya masih ingin menyelamatkan saudara-saudaranya, nggak apa-apa, bertahan dulu di dalam, pelan-pelan diajak saudara-saudaranya yang masih kekeh takfiri. Karena apa? Karena kita sudah dinonaktifkan, maka komunikasi akan tertutup, seperti itu. Karena mereka akan menjauhi kita, maka kita untuk memberi nasihat, memberi arahan tertutup, sih nggak bisa. Jadi yang masih bunglon nggak apa-apa, manfaatkan sebaik-baik mungkin, sambil ngobrol-ngobrol diingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita ajak, kita ingatkan bahwa takfiri itu jelas salah. Mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga kita semua tetap dalam hidayah Allah sampai ajal kita, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih takfiri Allah bukakan hatinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.